Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu, 17 Oktober 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kaya dalam Kebaikan. Kaya dalam kebaikan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal ke-6 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di mana jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa kehidupan kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kaya di dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga kehidupan kami bisa memberkati orang-orang yang miskin juga di dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga kehidupan kami sungguh menjadi orang-orang percaya yang menjadi terang dan garam buat dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada yang mengatakan semua kita adalah orang kaya, maka sebagian tidak setuju. Karena buktinya yang jelas di dalam dunia ini, kesenjangan kaya miskin itu semakin jurangnya semakin dalam, semakin jauh. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin menjadi miskin. Itulah salah satu syair lagu yang disampaikan oleh salah seorang penyanyi dangdut yang terkenal di Indonesia. Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Bagaimana mungkin kalau saya bukan terlahir dari keluarga kaya, punya kesempatan menjadi orang kaya, saya akan jadi orang kaya? Rasanya tidak mungkin. Sahabat seperjalanan, benar. Apa yang diuraikan di atas itu benar adanya. Kalau kekayaan itu adalah sifatnya materi, sifatnya itu harta benda, sifatnya itu finansial, maka memang akan sulit setiap orang mengalami semuanya itu. Namun rupanya Tuhan memberikan pengertian kekayaan itu di dalam aspek yang jauh lebih mendalam, jauh lebih spiritual, dan jauh lebih indah, yaitu kita menjadi orang yang kaya di dalam kebaikan. Firman Tuhan, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di mana jalan yang baik tempuhlah itu. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita itu jalan-jalan yang baik. Maka diajarkan untuk belajarlah daripada apa yang sudah terjadi pada masa dahulu kala. Hal-hal yang salah tentu kita jangan pelajari, dijadikan pelajaran untuk tidak kita lakukan. Hal-hal yang baik di masa lalu dijadikan pelajaran untuk kita contoh dan kita lakukan. Kalau dikatakan kekayaan itu adalah di dalam seluruh aspek kehidupan, bagaimana saya bisa menjadi orang yang kaya dalam kebaikan? Atau orang baik yang kaya di dalam kemurahan? Maka tahap yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang baik. Yang pertama, engkau akan menjadi kaya di dalam kebaikan kalau engkau bisa tahu dan membedakan, sadar dengan jelas mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu adalah awal yang sangat dasar. Jangan seperti orang-orang yang dikritik oleh Tuhan, yaitu bangsa yang tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan. Kita harus tahu, dan untuk tahu tentu ada proses pembelajaran. Yang utama tentu dari kebenaran firman Allah, dan yang berikut tentu dari orang-orang baik yang sudah melewati masa-masa kehidupannya, dan dia berhasil menjadi pribadi yang kaya dalam kebaikan. Setelah kita tahu, maka mulailah belajar berbuat baik kepada diri sendiri. Tahap pertama adalah kita tahu dan sadar apa yang baik dan tidak baik. Tahap kedua adalah berbuat baik kepada diri sendiri. Apa yang kita pikirkan adalah suatu dikatakan perbuatan baik, kayak dalam kebaikan adalah perbuatan baik kepada orang lain. Ternyata tidak. Langkah yang kedua setelah tahu dan sadar mana yang baik dan tidak baik, yang kedua adalah berbuat baik kepada dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa berbuat baik kepada dirimu sendiri? Pribadimu harus menjadi pribadi yang baik. Pikiranmu pikiran yang baik. Perasaanmu perasaan yang baik. Kata-katamu adalah kata-kata yang baik. Kehidupanmu adalah kehidupan yang baik. Ucapanmu adalah ucapan-ucapan yang keluar daripada hati yang baik.
Apa itu berbuat baik kepada diri sendiri? Kalau itu adalah proses perkembangan anak, anak mulai belajar berbuat baik kepada diri sendiri dengan bertanggung jawab untuk tanggung jawab dirinya sendiri. Anak masih kecil bisa sikat gigi sendiri, kemudian dia bisa pakai pakaian sendiri, bisa merapikan kamar. Itu sangat membahagiakan. Banyak orang tua yang berkeluh kesah, anak saya itu malas di rumah, tidak bisa bantu, dan seterusnya. Maka perbuatan baik itu kepada diri sendiri, tanpa ditegur, tanpa kemudian dinasehatin, tanpa dikritik, sebelum orang menegur, sebelum orang memberikan nasihat, engkau sudah berbuat baik kepada diri sendiri. Maka itu adalah langkah yang paling mendasar. Engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri dengan memiliki karakter-karakter yang baik. Engkau berbuat baik kepada diri sendiri dengan mempersiapkan apa yang harus engkau kerjakan pada masa sekarang agar menempuh masa depan itu dengan kebaikan. Engkau belajar sungguh-sungguh menguasai keahlian dan karunia tertentu, menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang bisa dipercaya, menjadi pribadi yang tidak bermuka dua, yang punya ketulusan, yang punya kesungguhan. Ada karakter ilahi dan karakter Kristus di dalam hidupmu, maka engkau sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Orang yang tidak bisa berbuat baik kepada diri sendiri tatkala dia mengatasnamakan untuk berbuat baik kepada orang lain, maka sesungguhnya ada motivasi-motivasi buruk yang belum jernih, yang belum katakanlah bersih, itu terbawa sehingga kebaikan untuk orang yang lain itu menjadi sebuah permasalahan. Setelah kita berbuat baik kepada diri sendiri, maka engkau baru bisa berbuat baik kepada orang lain. Pemberianmu menjadi pemberian ketulusan. Senyummu adalah senyum yang ketulusan. Engkau suka melihat orang lain berhasil untuk melatih orang tersebut menjadi pribadi yang berhasil. Engkau menjadi pribadi yang menginspirasi. Engkau menjadi pribadi yang memberikan keteladanan. Engkau tabah pada saat kesusahan, dan engkau tidak angkuh sombong pada saat engkau berhasil. Engkau punya integritas dalam hidupmu. Sedemikian banyak perbuatan baik yang tidak hanya berbicara, memberi materi, memberi kekayaan, memiliki harta benda yang dibagikan kepada orang lain, tidak serta-merta demikian. Tatkala engkau menjadi pribadi yang inspirasi, mengelola rumah tangga dengan baik, bekerja dengan baik, engkau tidak perlu mengucapkan dan mengajarkan orang lain, apalagi memberikan seminar. Karena kehidupanmu sudah menjadi kitab terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Luar dan dalam dirimu adalah genuine. Engkau asli, engkau tidak palsu, engkau punya integritas, maka engkau sedang berbuat baik kepada orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentu ada perbuatan baik yang sangat dipahami oleh orang pada umumnya, yaitu memberi kebaikan, memberi kebaikan. Saya banyak dititipkan oleh para sahabat seperjalanan, baik itu benda, baik itu finansial, untuk disalurkan kepada orang lain. Yang terakhir, seorang sahabat seperjalanan menitipkan ada kursi roda. Tolong dititipkan Pak Pendeta untuk orang yang kemudian punya kebutuhan kursi roda namun tidak sanggup membelinya. Maka itu pun juga adalah kebaikan dalam bentuk pemberian. Namun kebaikan yang sesungguhnya adalah bagaimana hidup kita itu benar di hadapan Allah. Kita belajar kebaikan dari jalan-jalan Allah, dan biarlah sampai kemudian kita mati pun bertemu dengan Tuhan. Sepanjang jalan kehidupan kita, kita menaburkan kebaikan, dan engkau layak disebut sebagai orang yang kaya dalam kebaikan. Mari sahabat seperjalanan, jadilah orang-orang kaya dalam kebaikan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tidak selalu harus dengan engkau kaya raya secara finansial, namun imanmu kaya, karaktermu baik, integritasmu terjaga. Engkau pribadi yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya, yang menginspirasi. Keteladanan hidupmu itu keteladanan yang memberkati orang lain. Maka engkau adalah pribadi yang kaya dalam kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami semua punya peluang, punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang-orang yang kaya dalam kebaikan, dan kami mau menjalaninya. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang punya masalah jantung sehingga harus dikateter, biarlah Tuhan akan jamah sembuhkan.
Dan hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat menjadi pribadi yang kaya dalam kebaikan. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.